Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisna Rupa Kusuma dengan NIM 120350025, program studi teknologi pangan dari TPB 41. Yang pertama saya akan menjelaskan program yang pertama, yaitu program untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Latar belakang dari program ini adalah program pertama yang telah dibuat merupakan program untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuk A2x kuadrat plus A1x plus A0 sama dengan 0. Persamaan kuadrat memiliki dua akar yang jenisnya dapat dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini ada tiga. Yang pertama ada akar real dengan nilai diskriminan lebih dari 0. Jenis akar ini menunjukkan bahwa akar-akar pada persamaan kuadrat nyata dan memiliki nilai yang berbeda. Jenis yang kedua merupakan akar real kembar yang dengan nilai diskriminan sama dengan 0. Jenis akar ini menunjukkan bahwa akar-akar pada persamaan kuadrat nyata dan memiliki nilai yang sama. Nah, jenis yang ketiga adalah akar imajiner atau tidak real dengan nilai diskriminan kurang dari 0. Jenis akar ini menunjukkan bahwa akar-akar pada persamaan kuadrat tidak real atau imajiner. Berikut rumus dari diskriminan. Program ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan cepat dan tepat melalui nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Berikut bentuk flowchart dari program yang pertama. Jadi, di sini itu ada deklarasi dari setiap variabel yang digunakan pada program ini. Setelah itu ada output yang memberitahu pengguna fungsi dari program ini. Lalu ada perulangan while yang akan digunakan ketika program ini berakhir. Setelah mengeluarkan output yang memberitahu pengguna fungsi dari program ini, maka program akan meminta masukan koefisien A0 sampai A2 dengan menggunakan perulangan for. Kemudian pengguna akan ditanya apakah ingin mengetahui bentuk dari persamaan kuadratnya atau tidak. Jika menjawab ya, maka pengguna akan diberitahu bentuk persamaan kuadratnya, kemudian diberitahu nilai diskriminan, setelah itu baru diberitahu jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Jika menjawab tidak, maka pengguna akan diberitahu nilai diskriminannya, lalu diberitahu jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Setelah itu, pengguna akan ditanya apakah ingin memasukkan koefisien lagi atau tidak. Jika menjawab tidak, maka program akan berakhir. Namun, jika pengguna menjawab ya, maka program akan meminta masukkan koefisien lagi. Berikutnya saya akan menjelaskan kode program yang pertama tadi. Jadi di sini ada variabel integer a dalam array, terus ada integer i, ada float d, ada string jawaban dan string ulang. Pertama-tama program ini akan mengeluarkan pemberitahuan tentang fungsi dari program ini. Kemudian di sini ada while, perulangan while yang akan digunakan saat program hampir berakhir. Kemudian ada perulangan for yang akan digunakan saat penginputan nilai koefisien atau nilai a. Dan di sini inputnya itu input nilai koefisiennya dalam bentuk array dengan indeks i. Setelah memasukkan nilai koefisien, maka program akan bertanya apakah ingin melihat bentuk persamaan kuadratnya atau tidak. Nah, jika menjawab ya, maka program akan diberitahu persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadratnya, nilai diskriminan, dan jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini digunakan percabangan if else. Kemudian jika menjawab tidak, maka program akan memberitahu nilai diskriminannya, kemudian akan memberitahu jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan ini menggunakan percabangan if else. Nah, selain itu, percabangan if else juga digunakan saat pengguna ditanya apakah ingin melihat bentuk persamaannya atau tidak. Nah, setelah itu program akan bertanya apakah pengguna ingin memasukkan koefisien lagi atau tidak. Jika menjawab tidak, maka program akan memberitahu bahwa program telah selesai. Dan jika menjawab ya, maka program akan meminta masukkan koefisien lagi. Saya akan meran atau menjalankan program ini. Pertama, program memberi output yang memberitahu fungsinya, yaitu fungsinya untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dari nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat yang berbentuk A2x kuadrat plus A1x plus A0 sama dengan 0. Kemudian diminta memasukkan koefisien A dari A0. Kemudian dimasukkan nilai koefisien dari A1 dan dimasukkan koefisien dari A2 dan A1. Kemudian pengguna akan ditanya apakah ingin mengetahui bentuk persamaan kuadratnya atau tidak. Nah, saya akan menjawab ya atau y.
Nah, di sini diberitahu bentuk persamaan kuadratnya ini 1x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya adalah min 4. Kemudian diberitahu juga bahwa jenis akar persamaan kuadratnya ini adalah akar imajiner atau tidak real karena nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, kemudian pengguna ditanya apakah ini memasukkan koefisien lagi. Nah, saya akan menjawab ya. Nah, kan pengguna akan langsung diminta memasukkan nilai koefisien dari A0-nya. Saya akan menjawab 1, kemudian A1-nya 4, dan A2-nya 2. Nah, saya tidak ingin mengetahui bentuk jenis-jenis akar persamaannya, maka saya menjawab tidak. Oke. Nah, program langsung memberitahu bahwa nilai diskriminannya itu 8, dan jenis-jenisnya adalah akar real, karena nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Apakah Anda ini memasukkan koefisien lagi? Saya akan menjawab tidak. Nah, program akan memberitahu bahwa program telah selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu program untuk menghitung tekanan hidrostatis dengan rumus tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali gaya gravitasi dikali kedalaman suatu benda dari permukaan air. Nah, latar belakangnya, program kedua yang telah dibuat merupakan program untuk menghitung tekanan hidrostatis, massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman suatu benda dari permukaan air dengan menggunakan rumus PH sama dengan Rho dikali G dikali H. Melalui rumus tersebut, dibuat 4 menu untuk menghitung setiap variabelnya. Program ini akan menjalankan menu yang dipilih sesuai dengan banyaknya percobaan yang dilakukan yang sebelumnya nilainya sudah diinput sebelum memilih menu. Nah, ini kemudian rumus-rumusnya. Ada rumus tekanan hidrostatis, ada rumus gaya gravitasi, rumus kedalaman suatu benda dari permukaan air, dan rumus massa jenis. Program ini diharapkan dapat membantu untuk menghitung setiap variabel tekanan hidrostatis dalam beberapa percobaan dengan waktu yang singkat dan menghasilkan hasil perhitungan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program yang kedua. Jadi, di sini ada deklarasi dari variabel-variabel yang digunakan pada percobaan ini. Kemudian ada output yang memberitahu pengguna tentang fungsi dari program ini. Kemudian ada pulangan file yang akan digunakan pada saat program hampir telah berakhir. Setelah output yang memberitahu fungsi-fungsi dari program ini, maka pengguna akan ditanya berapa banyak percobaan yang dilakukan. Setelah itu, pengguna akan memilih menu-menunya. Terdapat 4 menu. Menu pertama untuk menghitung tekanan hidrostatis. Nah, jika memilih menu pertama, maka pengguna akan diminta input dari massa jenis, akan diminta input dari gaya gravitasi, dan diminta input dari kedalaman suatu benda dari permukaan air. Setelah itu, maka pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Jika memilih menu yang kedua, maka menu yang kedua itu merupakan menghitung massa jenis. Nah, pengguna akan diminta input dari nilai tekanan hidrostatis, nilai dari gaya gravitasi, dan nilai dari kedalaman suatu benda dari permukaan air. Setelah itu, maka pengguna akan diberitahu nilai hasil perhitungannya. Jika memilih menu yang ketiga, yaitu menu untuk menghitung gaya gravitasi, maka pengguna akan diminta input dari nilai tekanan hidrostatis, dari massa jenis, nilai massa jenis, dan input dari kedalaman suatu benda dari permukaan air. Setelah itu, pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Jika memilih menu yang keempat atau menu untuk menghitung kedalaman suatu benda dari permukaan air, maka pengguna akan diminta input dari nilai tekanan hidrostatis, nilai dari massa jenis, dan nilai dari gaya gravitasi. Setelah itu, maka pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Dan jika memilih menu yang lebih dari 4, maka akan diberitahu bahwa menunya hanya ada 4. Nah, setelah selesai melakukan perhitungan-perhitungan tersebut, maka program akan bertanya apakah ingin menggunakan program ini lagi, dan jika menjawab tidak, maka program akan selesai. Dan jika menjawab ya, maka program akan meminta input dari banyaknya percobaan, lalu memilih menu kembali. Lalu saya akan menjelaskan tentang kode program dari program yang kedua. Jadi di sini ada variabel-variabelnya dengan yang berbentuk arah itu, dan bentuk arah itu hanya float PH, float Rho, float G, dan float H. Kemudian ini pertama-tama program akan memberitahu fungsi dari program ini. Kemudian di sini ada perulangan while yang akan digunakan saat program hampir berakhir. Setelah itu, setelah pemberitahuan fungsi dari program ini, maka program akan meminta nilai input dari banyak percobaan yang dilakukan. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk memilih menu. Nah, pemilihan menu ini menggunakan percabangan if else. Nah, jika memilih satu, maka akan menghitung tekanan hidrostatis menggunakan rumus Rho dikali G dikali H. Nah, ini di sini terdapat perulangan for yang digunakan saat penginputan nilai-nilai dari Rho, G, dan H ini dalam bentuk
array dengan indeks i. Kemudian pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Nah, jika memilih menu yang kedua, maka program akan menghitung massa jenis dengan menggunakan rumus PH dibagi G dikali H. Kemudian penginputan PH, G, dan H ini menggunakan perulangan for. Nah, kemudian jika sudah menginput nilai, maka pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Dan jika memilih menu yang ketiga, maka menu ini akan menghitung gaya gravitasi menggunakan rumus PH dibagi rho dikali H dengan penginputan nilai PH, rho, dan H menggunakan perulangan for dalam bentuk array dengan indeks i. Kemudian pengguna akan diberitahu hasil perhitungannya. Dan jika memilih menu yang keempat, maka program akan menghitung kedalaman suatu benda dari permukaan air menggunakan rumus PH dibagi rho dikali H dengan inputan nilai PH, rho, dan G menggunakan perulangan for dengan PH, rho, dan G ini dalam bentuk array dengan indeks i. Nah, dan jika menginput angka lebih dari 4, maka program akan meminta maaf karena program ini hanya ada 4 menu. Nah, setelah diberitahu hasil perhitungannya, maka program akan bertanya apakah ingin menggunakan program ini lagi. Dan jika menjawab tidak, maka program akan selesai. Dan jika menjawab ya, maka pengguna akan diminta untuk penginputan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemudian saya akan menjalankan program yang kedua ini. Pertama-tama program akan memberitahu tentang fungsi dari program ini, yaitu menghitung tekanan statis, massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman suatu benda dari permukaan air. Kemudian pengguna diminta untuk menginput banyaknya percobaan yang dilakukan. Saya akan menginputkan 2. Nah, disuruh memilih menu, dan saya akan memilih menu yang pertama, yaitu menghitung tekanan hidrostatis. Nah, kemudian saya disuruh menginputkan nilai dari massa jenis dari yang percobaan yang pertama. Jadi ini yang nilainya misalkan 3. Kemudian disuruh menginputkan nilai gaya gravitasi dari percobaan yang pertama juga, misalkan 10. Dan saya diminta memasukkan nilai dari kedalaman suatu benda dari permukaan air pada percobaan yang pertama. Saya akan menginputkan nilai 8. Nah, diberitahu bahwa hasil perhitungan dari percobaan yang pertama ini hasilnya itu 240 PA tekanan hidrostatisnya. Kemudian saya diminta menginputkan nilai massa jenis kembali dari percobaan yang kedua. Nah, saya akan menginputkan 4. Kemudian saya akan menginputkan lagi gaya gravitasi pada percobaan yang kedua, 10 lagi. Dan saya akan menginputkan kedalaman suatu benda dari permukaan air pada percobaan yang kedua juga. Saya akan menginputkan 5. Nah, maka program akan memberitahu hasil perhitungan dari percobaan yang kedua, yaitu 200 PA. Nah, lalu program akan bertanya apakah ingin menggunakan program ini lagi. Nah, saya akan menjawab ya atau Y. Nah, saya disuruh menginputkan banyak percobaan yang telah dilakukan. Saya akan menjawab 1. Nah, sini hanya saya disuruh memilih menu kembali. Saya akan memilih menu yang kedua, yaitu menghitung massa jenis. Saya akan menginputkan nilai tekanan hidrostatis, kemudian nilai gaya gravitasi, dan misalkan kedalamannya. Nah, di sini hanya menginputkan nilai hanya sekali karena hanya memasukkan tadi banyaknya percobaan hanya 1 kali. Nah, hasil perhitungannya itu 1,5. Nah, setelah itu saya ditanya apakah ingin menggunakan program lagi, dan saya akan menjawab tidak. Dan program akan selesai. Sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Mohon maaf, program yang kedua tidak saya gunakan setiap menunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.